Salam saudaraku, dimanapun Anda berada. Senang berjumpa kembali menjumpai saudara. Saya berharap kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Selamat datang di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu bagi kami hari ini ya Tuhan. Dan saatnya kami rindu untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk mengerti dan memahami segala rencana dan kehendak Tuhan bagi kami. Mari ya Tuhan buka rasa firman-Mu dan terangi hati kami dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara, kita akan membaca di dalam Mazmur 91 ayat yang ke-9. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Puji Tuhan. Saudara, Mazmur 91 ini merupakan Mazmur yang berisikan tentang janji perlindungan Tuhan bagi orang percaya. Keamanan, ketenangan, dan kedamaian adalah dambaan setiap manusia di dunia ini. Namun, adakah tempat di mana seseorang dapat terlindungi dengan aman, saudara? Tidak ada tempat di belahan bumi manapun yang dapat menjamin seseorang merasa aman dan terlindungi. Seorang presiden, pejabat tinggi negara, atau artis bisa saja punya pengawal bersenjata yang menyertainya kemana saja mereka pergi bertugas. Orang kaya boleh saja memiliki satpam yang berjaga-jaga selama 24 jam, namun tidak bisa menjamin keamanan mereka 100%. Karena bagaimanapun juga para pengawal adalah manusia biasa yang terbatas kekuatan dan kemampuannya. Pemazmur berkata, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Satu-satunya pribadi yang dapat memberikan perlindungan yang sempurna sehingga kita akan merasa aman, tenang, dan damai adalah Tuhan Yesus saja, saudara. Tidak ada yang lain. Memang Tuhan tidak pernah berjanji perjalanan hidup kita tidak akan terlepas dari masalah, tantangan, dan pergumulan. Tapi Ia berjanji akan senantiasa menyertai kita, menopang, menguatkan, melindungi, dan memberi pertolongan saat kita diperhadapkan dengan semuanya itu. Jadi perlindungan yang sempurna akan dialami oleh orang-orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, saudara. Perlindungan adalah satu bagian berkat yang Tuhan sediakan. Tertulis, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sebaliknya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Dan celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir, minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada Yang Maha Kudus Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Saudaraku, saat ini banyak orang yang tidak lagi mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, tetapi lebih condong kepada harta kekayaan dan uang yang ia miliki. Pertanyaannya adalah, apakah uang dan harta kekayaan dapat menyelamatkan dan memberikan perlindungan bagi kita? Satu-satunya perlindungan dan sumber pengharapan bagi orang percaya adalah Tuhan, bukan uang atau harta kekayaan. Janganlah sekalipun meragukan apalagi meremehkan perlindungan Tuhan, saudara. Karena Dia adalah Tuhan yang maha tinggi dan yang maha kuasa. Yang maha tinggi artinya Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Tak ada yang dapat menandingi kebesarannya, karena Dia adalah pencipta manusia, langit dan bumi dan segala isinya. Ancaman sebesar apapun tak sebanding dengan kebesarannya. Yang maha kuasa artinya kuasa Tuhan tidak terbatas. Dia sanggup melakukan segala perkara, tak ada yang tak dapat dilakukannya. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Perlindungan Tuhan mencakup seluruh aspek kehidupan kita, saudara. Tidak ada batasnya selama kita berada dalam naungannya. Pemazmur berkata, Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu.
Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mazmur 91 ayat yang ke-14 berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Jadi saudara, kunci untuk mengalami perlindungan yang sempurna dari Tuhan adalah harus melekat kepada Tuhan dan mengenal namanya. Artinya adalah jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Saudara, bila kita selalu karib dengan Tuhan, senantiasa membangun persekutuan pribadi dengan Tuhan, hidup menurut segala apa yang difirmankannya, sehingga kita semakin mengerti kehendak dan rencananya, maka kita tidak akan merasa takut, tidak lagi khawatir masa depan, karena hanya dekat Tuhan saja kita merasakan dan mengalami ketenangan, sebab Dialah sumber perlindungan kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Tuhan yang menjadi tempat perlindungan kami yang sempurna. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa melekat kepadamu, hidup selalu mengandalkan Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang hidup dalam perlindungan Tuhan setiap saat. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu dengan setia. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus, yang hidup dalam tekanan, kesulitan, pergumulan. Mari Tuhan tolong mereka. Bebaskan hidup mereka, berkati dan pulihkan mereka, serta buka jalan di dalam nama Yesus. Tuhan yang memberkati mereka dalam rumah tangga, pekerjaan, usaha, bisnis, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa. Mari ya Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang tertimpa musibah bencana alam dimanapun mereka berada. Tuhan tolong, Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan berikan kekuatan, penghiburan bagi mereka. Kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pekerjaan yang berat, menghadapi terorisme, menghadapi radikalisme, intoleransi di tengah masyarakat, dan juga menghadapi pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan di segala sendi-sendi kehidupan. Mari Tuhan berikan hikmat dan jalan keluar bagi bangsa kami untuk dapat mengatasi masalah yang ada, dan kerinduan kami mohon belas kasihan Tuhan, kiranya pandemi global ini segera berakhir sehingga kami boleh kembali hidup secara normal kembali. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati melalui firman Tuhan. Mari kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan berputus asa. Tetap berdoa, bersuka cita senantiasa. Sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.